Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Nah, Anda kan sudah berbagi beberapa renungan harian ya, dan kali ini kita mau coba bongkar bareng-bareng. Fokus utamanya cukup jelas nih dari tulisan-tulisan ini. Apa sih masalah terbesar manusia itu dan apa solusi teragungnya? Tentunya menurut sudut pandang sumber ini ya. Oke, mari kita mulai bedah. Membaca sumber-sumber ini tuh rasanya kayak ngikutin peta gitu, yang nunjukin ada semacam jurang pemisah yang dalam banget. Jadi, misi kita di Deep Dive kali ini yaitu menelusuri peta ini bersama Anda, mencoba menyaring inti perjalanannya. Gimana sih pandangan ini mulai mengidentifikasi masalah fundamentalnya? Ya, jadi yang menarik, perspektifnya itu langsung menusuk ke akar spiritual. Masalah utamanya, menurut sumber ini, bukan sekedar isu sosial atau ekonomi, tapi dosa. Dosa ini dilihat sebagai pemisah antara manusia dan Tuhan. Kalau merujuk ke salah satu ayatnya, intinya ya semua orang dianggap meleset dari standar Tuhan. Oke. Jadi pemisah ya. Konsekuensinya gimana? Konsekuensinya digambarkan fatal, pakai istilah maut atau kematian rohani. Artinya, keterpisahan abadi dari Tuhan. Ini jadi kayak fondasi penting gitu. Kenapa solusi itu dianggap mutlak perlu? Ngomong-ngomong soal solusi, sebelum sampai ke sana, saya perhatikan tulisan ini cukup tegas ya soal kenapa usaha manusia sendiri dianggap nggak cukup. Misalnya soal berbuat baik, kenapa itu dianggap gagal? Betul, tegas sekali. Argumennya itu dibangun di atas standar kesempurnaan Tuhan, yang mutlak, jadi nggak ada kompromi. Ada kutipan yang bilang perbuatan terbaik manusia pun kalau dihadapkan pada standar Tuhan, itu ya ibaratnya seperti kain kotor. Kain kotor ya? Wow. Iya, jadi gagasan bahwa kita bisa cukup baik dengan usaha sendiri, itu ditolak mentah-mentah di sini. Nggak ada yang bisa capai standar itu sendirian gitu intinya. Itu pandangan yang cukup menantang ya soal keterbatasan kita. Lalu bagaimana dengan usaha lain? Mengejar hal-hal duniawi misalnya, kekayaan, karir? Nah, itu juga kena kritik. Dianggapnya sebagai upaya yang sia-sia untuk mengisi kekosongan jiwa yang fundamental. Pakai bahasa dari kitab Pengkhotbah, itu disebut kesia-siaan dan menjaring angin. Nggak ada isinya gitu. Jadi intinya, kekosongan spiritual nggak bisa diisi dengan hal duniawi. Tepat. Menurut sumber ini, solusinya nggak bisa datang dari dalam diri kita atau dari pencapaian duniawi. Harus dari luar. Oke, jadi setelah kita bahas masalahnya dan kegagalan solusi manusia, disinilah titik baliknya ya. Sumber-sumber ini mulai bicara tentang solusi teragung. Apa sih yang bikin solusi ini agung? Keagungannya itu, pertama, karena inisiatifnya datang dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Ada ayat yang dikutip yang bilang Kristus itu mati untuk manusia, justru pas manusia masih dalam kondisi berdosa. Ini nunjukin kasih yang proaktif, bukan nunggu kita baik dulu. Jadi bukan karena usaha kita ya? Bukan. Dan solusinya itu bukan sekedar konsep atau ide, tapi pribadi. Yesus Kristus, anak Allah. Ini personal banget jadinya. Dan kayu salib itu jadi pusatnya ya, sering disebut sebagai jembatan. Persis, kayu salib itu dipandang sebagai titik di mana Yesus menanggung konsekuensi dosa yang memisahkan tadi. Makanya sumber ini sangat menekankan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan untuk menyeberangi jurang pemisah itu. Karena dialah yang dianggap sudah membayar harganya. Klaim eksklusivitasnya kuat di sini. Lalu ada konsep yang kedengarannya kunci banget nih, pertukaran agung. Bisa dijelaskan sedikit nggak? Oh iya, itu sentral sekali. Intinya begini. Yesus yang dianggap tanpa dosa, itu seolah-olah bertukar tempat dengan kita. Dia mengambil status berdosa kita. Supaya kita bisa dapat status benar di hadapan Tuhan. Tepat sekali. Kebenaran Kristus itu sendiri yang diberikan pada kita. Jadi dampaknya luar biasa. Bukan cuma dosa kita dihapus, tapi kita seolah dipakaikan kesempurnaan Kristus. Itulah inti anugerah menurut sumber ini. Wah, berarti kuncinya bukan melakukan sesuatu ya, tapi lebih ke menerima. Gimana cara menerimanya? Melalui iman. Iman di sini dijelaskan sebagai percaya dan menerima hadiah ini, bukan hasil usaha kita. Tapi iman ini nggak sendirian. Harus ada tindak lanjutnya, yaitu pertobatan. Pertobatan, maksudnya? Maksudnya, keputusan sadar untuk berbalik dari cara hidup yang lama, yang membelakangi Tuhan, dan mulai berkomitmen ikut Yesus. Nggak nengok ke belakang lagi, gitu. Oke, jadi iman dan pertobatan. Lalu, apa hasil nyata kalau seseorang menerima solusi ini dalam hidupnya? Hasil utamanya itu transformasi identitas. Disebut sebagai ciptaan baru.
Identitas lama sebagai orang berdosa yang terpisah, itu diganti dengan status baru sebagai anak Allah. Jadi identitas baru ya? Ada lagi? Ada. Konsekuensi penting lainnya adalah kebebasan dari penghukuman. Ini besar dampaknya. Karena motivasi untuk hidup benar, hidup kudus, itu jadi bukan lagi karena takut dihukum, tapi karena rasa syukur atas anugerah yang diterima. Syukur bukan takut. Menarik. Terus, ada juga panggilan untuk berbagi. Orang yang udah mengalami solusi ini digambarkan jadi kayak surat Kristus. Surat Kristus? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, hidup mereka itu jadi kesaksian yang bisa dibaca oleh orang lain. Ada semacam dorongan alami dari dalam untuk nggak bisa diam aja soal kabar baik ini. Mirip semangat para rasul dulu lah. Oke. Jadi, kalau kita coba rangkum ya untuk Anda semua, sumber-sumber ini sebenarnya memetakan sebuah perjalanan. Mulai dari pengakuan adanya masalah spiritual yang dalam dosa, keterpisahan, terus melihat kalau solusi dari manusia itu mentok. Ya, sampai akhirnya pada penerimaan solusi ilahi lewat iman kepada Kristus. Dan ini membawa perubahan hidup yang radikal, plus dorongan untuk membagikannya ke orang lain. Betul, kalau kita tarik benang merahnya nih. Argumen utamanya yaitu, masalah terdalam manusia itu sifatnya spiritual. Jadi, butuh solusi spiritual juga yang datangnya dari luar diri kita. Dari Tuhan melalui Kristus. Dan menerima solusi ini, menurut tulisan-tulisan ini, mengubah segalanya. Siapa diri Anda, status Anda di hadapan Tuhan, bahkan tujuan hidup Anda. Nah, sebagai penutup, mungkin ini satu hal untuk Anda renungkan lebih lanjut. Kalau Anda coba nih, memakai kacamata masalah terbesar versus solusi teragung ini. Kira-kira bagaimana kerangka berpikir itu bisa mempengaruhi cara Anda melihat tantangan sehari-hari, hubungan Anda dengan orang lain, atau bahkan tujuan hidup Anda? Mungkin juga di area-area yang nggak secara langsung dibahas di renungan ini ya. Ya, sesuatu untuk Anda pikirkan.